Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di sana. Dian, pihak Komnas HAM sudah menyampaikan pernyataannya. Apalagi temuan yang bisa disampaikan dari lokasi TKP, Dian? Ya, kalau secara lengkap memang belum bisa disampaikan seluruhnya oleh Komnas HAM, Ivo. Tapi seperti yang sudah kita dengarkan bersama, dalam olah TKP yang baru saja selesai dilakukan oleh Komnas HAM, ada beberapa hal yang memang sudah dipastikan oleh Komnas HAM. Tadi Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, menyampaikan bahwa melalui data-data, foto, dan juga video yang dimiliki oleh Komnas HAM, ini tadi dicocokkan dengan TKP, begitu ya. Contohnya adalah terkait dengan lokasi penembakan. Apakah betul seperti faktanya, kemudian juga posisi jenazah, dan kemudian juga melihat tembakan-tembakan yang dilontarkan di dinding, itu juga tadi diperiksa oleh pihak Komnas HAM. Nah, tadi Komnas HAM juga menyampaikan, Cynthia, bahwa olah TKP ini seperti yang dijanjikan merupakan tahapan puncak atau tahapan akhir setelah Komnas HAM berhasil mengumpulkan data-data, kemudian juga keterangan-keterangan dari sejumlah pihak yang memang diperlukan, dan tadi juga dijanjikan setelah olah TKP dilakukan hari ini, Komnas HAM nantinya akan menyusun draft kesimpulan, begitu ya, untuk nantinya bisa mengeluarkan rekomendasi. Kapan rekomendasinya bisa dikeluarkan? Tadi Komnas HAM mengatakan akan secepatnya, mungkin dalam pekan ini. Tapi tentu masih akan kita tunggu nanti kapan rekomendasi dikeluarkan. Karena tadi Komnas HAM juga mengatakan bahwa masih akan memeriksa atau mengupayakan memeriksa Putri Chandrawati karena dianggap penting untuk juga makin memantapkan konstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk informasi, Cynthia, bahwa saat ini juga Komnas HAM tengah memeriksa Barada Eliezer di Barreskrim. Nah, keterangan dari Barada Eliezer itulah juga nantinya akan dicocokkan dengan temuan hasil olah TKP yang hari ini dilakukan oleh Komnas HAM di Duren 3, Cynthia. Iya, Dian, tadi Komisioner Komnas HAM juga menyampaikan bahwa pemeriksaan di lokasi TKP didampingi oleh tim Dokes, Inavis, dan Lapor. Apa saja temuan kolaborasi di antara Komnas HAM dan Dokes, Inavis, serta Lapor? Ya, kolaborasinya adalah memadu padankan data-data yang masing-masing sudah berhasil dikumpulkan tadi, Cynthia. Kalau dari Lapor ini tentu saja terkait dengan data-data foto, kemudian juga gambar, begitu ya. Ini kemungkinan dari CCTV, kemudian dicocokkan oleh Komnas HAM. Betulkah lokasi yang ada di foto atau mungkin juga di video ini sesuai dengan lokasi yang ada di TKP? Kemudian juga dari Dokes tadi melihat juga bagaimana keterangan-keterangan luka atau data-data atau karakter luka yang sudah dipelajari, ini juga dicocokkan dengan kronologis posisi jenazah, kemudian juga terkait dengan peluru tadi yang ditembakkan ke dinding, ini karakternya juga dipelajari apakah betul peluru yang ditembakkan ke dinding adalah memang peluru yang digunakan pada saat peristiwa. Hal-hal itu yang tadi dicocokkan terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan peristiwa penembakan pada tanggal 8 Juli yang lalu, begitu ya, terutama terkait dengan jenazah, juga terkait dengan peluru. Disesuaikan sesuai dengan TKP. Itu yang tadi dilakukan oleh Komnas HAM. Ya. Dan tadi juga menyampaikan beberapa kesimpulannya yang tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Cynthia. Ya, Dian, tadi Khairul Anam juga menegaskan dengan sangat tegas dan berulang kali bahwa Komnas HAM menduga ada indikasi kuat terkait dengan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan. Sebenarnya poin-poin apa saja sih? Adakah informasi temuan dari Komnas HAM sehingga dengan begitu lugas, begitu tegas menyatakan adanya indikasi upaya menghalangi penyidikan? Ya, kalau dari TKP tentu saja ya temuan Komnas HAM adalah dalam beberapa jeda waktu dari peristiwa hingga terungkapnya peristiwa, ini kemudian TKP diubah atau dirusak. Itulah yang kemudian temuan pertama meyakinkan bahwa adanya upaya obstruction of justice atau penghalang-halangan proses hukum. Dan hal ini juga kita ketahui bersama memang sudah diakui oleh Irjen Verdi Sambo dalam pemeriksaannya di Makobrimob oleh Komnas HAM pada hari Jumat yang lalu. Dan
kemudian juga merekayasa skenario, mengatakan bahwa peristiwa 8 Juli adalah peristiwa tembak-menembak, sehingga ada tembakan yang dikeluarkan ke arah dinding begitu ya, ini untuk memantapkan skenario bahwa memang terjadi tembak-menembak pada peristiwa 8 Juli yang lalu. Tapi berdasarkan data-data, bukti-bukti, fakta-fakta, keterangan yang dikumpulkan oleh Komnas HAM begitu, sampai dengan olah TKP hari ini, Komnas HAM tadi mengatakan dengan yakin bahwa telah terjadi upaya-upaya penghalangan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tentu saja nanti kita akan cermati bersama juga, Cynthia, rekomendasi apa yang dikeluarkan oleh Komnas HAM selain memang terkait dengan upaya penghalangan hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Khoirul Anam, Komisioner Komnas HAM. Apakah nantinya juga dengan lugas Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi terkait dipastikan ada pelanggaran HAM? Apakah nanti pelanggaran HAM-nya dikategorikan berat atau seperti apa, ini yang akan kita nantikan nanti rekomendasinya, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dian Silitonga melaporkan langsung dari lokasi TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Terima kasih, Dian.